Baik, salam semua. Saya terus bergumul untuk apa yang harus saya sampaikan dalam kaitan dengan tahun menghormati Roh Kudus. Dan di awal tahun, Roh Kudus meletakkan di hati saya sebuah resonansi yang agak berbeda kali ini. Setelah menyelesaikan pembacaan Alkitab bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa kali saya sudah menamatkan Alkitab. Dan saya telah menghabiskan banyak waktu untuk membaca banyak buku, membaca Alkitab, merenungkannya. Tapi kemudian di awal tahun Roh Kudus meletakkan sesuatu yang saya pikir Anda tidak boleh ikuti saya karena ini rema bagi saya sebagai gembala. Roh Kudus meletakkan rema di hati saya untuk mulai menyelidiki Alkitab ulang dengan gagasan Zion secara menyeluruh. Maka Roh Kudus menuntun saya untuk tahun ini saya tidak membaca 4 pasal sekaligus yang kemudian dikeluarkan oleh headquarter. Tapi saya memfokuskan diri saya hanya untuk membaca Kitab Perjanjian Lama dan 1 Amsal yang pendek. Lalu kemudian saya kadang-kala nyanyikan Mazmur. Nah, apa yang saya lakukan, kemudian saya melakukan research ulang terhadap Kitab Perjanjian Lama. Dan di atas meja belajar saya itu, saya meletakkan komentari atau buku-buku yang ditulis oleh Dr. Belly. Dan saya sangat memberikan perhatian ekstra terhadap Kitab Imamat kali ini. Lalu saya merenungkan dalam minggu ini apa yang saya harus bicarakan. Kitab Imamat adalah sebuah kitab yang saya pikir sebagian besar di antara Anda, bahkan mungkin 99% Anda membaca kitab Imamat, Anda tidak mengerti apa maksud kitab itu. Betul ya? Betul ya? Halo gereja, Anda masih ada bersama-sama dengan saya? Oke, iya. Kita membaca kitab Imamat bertahun-tahun dan kita tidak mengerti sesungguhnya kitab Imamat merupakan kitab yang ditulis secara khusus tentang bagaimana Israel harus beribadah. Nah, Alkitab memberitahukan dalam 1 Petrus pasal 2, 5 dan 9 bahwa kita adalah imamat yang rajani. Dan pola penyembahan Israel dalam kitab Imamat itu lalu kemudian tidak berakhir. Tapi ada prinsip-prinsip rohani yang harusnya kita pelajari dan kita akan sangat menerima kekayaan kasih karunia jika kita mengerti benar-benar kitab Imamat ini. Mari kita memulai dengan Imamat pasal 1. Tampilkan terlebih dahulu Imamat pasal 1 Amron. Keluar dari teks ini. Saya ingin ajak Anda membaca sebentar. Saya mau mengambil beberapa waktu ke depan untuk mendalami kitab Imamat. Saya tidak mengerti apakah ini akan panjang ataukah beberapa bagian saja. Saya lagi menunggu-tunggu Tuhan. Mari buka mata, jangan tidur di gereja. Anda datang, kalau Anda tidur di gereja itu Anda sangat bodoh sekali ya. Oke. Ya, kalau Anda tidur di gereja itu Anda sangat bodoh sekali. Sebab satu kata itu akan mengubahkan hidup kita jika Anda benar-benar menerima perkataan itu menjadi rema. Mari kita baca 2, 3. Baca sama-sama, 2, 3. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Kita lanjutkan dulu sebentar. Berikut, ayat 3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Ayat 4 dan 5, kita sampai di sini aja. 2, 3. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ayat yang kelima, kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemarin dalam pertemuan dengan para gembala cabang dan para perintis, saya memberitahukan, saya mengambil waktu 2,5 tahun ada di Bible School, di sekolah Alkitab setelah saya menyelesaikan S1 ekonomi saya.
Kemudian saya mengambil waktu kurang lebih sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun di program master degree saya, program master. Dan saya mengambil sebuah doktor online dari Amerika kurang lebih sekitar 4 tahun. Itu studi research. Ya, itu research literatur. Dan sejujurnya saya ingin beritahu kepada Anda semua, kemarin saya beritahu kepada semua gembala-gembala cabang. Anda bisa bayangkan tuh, 2,5 tahun ditambah dengan 3 tahun, 5, 9 tahun saya belajar. Dan saya kemudian merasa bahwa banyak sekali apa yang saya pelajari itu tidak relevan dengan apa yang Alkitab katakan. Saya bahkan harus berkata bahwa banyak hal yang saya ajarkan keliru di tahun-tahun sebelumnya. Saya belajar hukum-hukum hermeneutik, hukum-hukum menafsirkan. Saya mengajar tentang homiletik, tentang ilmu berkhotbah. Tapi banyak prinsip-prinsip yang kemudian saya sendiri mulai merasa ada hal yang tidak benar dengan apa yang saya pelajari selama ini. Banyak unsur psikologi yang masuk di dalam proses pembelajaran itu, terutama ketika saya sementara mengambil master degree di counseling Kristen. Dan saya bersyukur kepada Tuhan 13 tahun yang lalu ketika saya berasosiasi dengan Pastor Young sebagai spiritual papa. Saya mulai mengambil banyak waktu ulang untuk menyelidiki Alkitab dengan gagasan Sion. Dan saya seperti dibukakan banyak rahasia-rahasia ilahi yang hari ini saya ingin bagikan kepada Anda. Kehidupan kekristenan itu sesuatu yang sungguh-sungguh sangat menggairahkan kita sementara studi kitab Imamat hari ini Anda perhatikan baik-baik. Nah, Imamat pasal 1 memulai dengan menyebutkan ada 6 jenis korban pada bagian tentang korban persembahan ini. Anda perhatikan baik-baik. Korban bakaran dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Korban sajian dalam pasal 2 ayat 1 sampai 16. Korban keselamatan pasal 3 ayat 1 sampai 17. Korban penghapus dosa pasal 4 ayat 1 sampai dengan pasal 5 ayat 13. Dan korban penebus salah pasal 5 sampai dengan pasal 6 ayat 7. Pasal 5 ya sampai ayat 14, 14 sampai dengan pasal 6 ayat 7. Dan kemudian di dalam bagian yang ke-6 ada hukum tentang korban-korban persembahan pasal 6 ayat 8, 7 dan 38. Seperti tadi saya katakan bahwa bertahun-tahun kita membaca kitab Imamat, kita tidak mengerti. Jangankan Anda, saya sendiri membaca kitab Imamat, bahkan ketika saya sementara studi teologi, saya tidak mengerti. Karena kenapa? Pada saat saya studi teologi, dosen-dosen saya kemudian menganggap bahwa korban-korban persembahan perjanjian lama itu sudah berakhir. Padahal Anda perhatikan baik-baik, seluruh korban ini itu tidak berakhir, kita tidak melakukannya lagi secara fisik. Tapi prinsip-prinsip yang harusnya kita belajar dari situ tidak diajarkan di gereja-gereja hari ini. Bapak Ibu bisa menangkap ini? Nah, mari kita lihat dulu, Anda lihat. Ada 5 macam korban persembahan utama yang dapat dipersembahkan orang Israel di atas mezbah korban bakaran. Dan korban ini harusnya menjadi bagian dari korban kita hari ini. Katakan dengan saya, korban-korban Israel harus menjadi bagian dari korban persembahan saya hari ini. Kita tidak lagi akan mempersembahkan hal-hal yang bersifat fisik yang nanti kita akan baca dan bertahun-tahun membingungkan kita, tapi kita akan mengambil prinsip-prinsip dasar di dalamnya. Anda lihat, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Nah, korban-korban tersebut, my dear brothers sisters, telah digenapi dalam penggenapan dasar dalam 3 area. Yang pertama, Anda lihat, telah digenapi secara seremonial oleh bangsa Israel. Israel telah menggenapinya
secara seremonial. Dan terakhir kali mereka melakukan korporasi sebelum mereka dibuang ke bangsa-bangsa pada saat ketika kemudian mereka diduduki oleh bangsa-bangsa asing, kota suci Yerusalem diduduki, dan kemudian mereka tidak pernah melakukannya lagi. Mereka tersebar ke bangsa-bangsa, ke hampir 100 bangsa, dan baru pada tahun 1948 mereka kembali menyelenggarakan korban ini, dan mereka lagi sementara mempersiapkan segala sesuatunya, sebab bait suci tahap ketiga sebentar lagi akan dibangun, dan Anda akan lihat kembali, kita akan bisa melihat lagi di stasiun televisi, penyembahan dengan ini akan kembali dilihat. Anda perhatikan, yang kedua, penggenapan ini telah digenapi secara sejarah oleh Tuhan Yesus. Jadi semua yang akan kita pelajari ini, yang Israel telah lakukan, telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Anda dengar saya baik-baik. Perhatikanlah kehidupan Anda. Lihat ekonomi Anda, lihat keuangan Anda, lihat bisnis Anda, lihat rumah tangga Anda. Sebagian bermasalah karena Anda tidak menghormati Tuhan. Bahkan ketika Anda lagi duduk di sini, firman lagi didengar, Anda lagi buka handphone dan main segala-galanya. Makanya kemudian kenapa kemudian bertahun-tahun Anda bekerja banting tulang, Anda kemudian mengalami kesulitan terus, salah satunya ialah di sini intisari kehidupan Kristen itu persembahan. Persembahan. Masalah di anak-anak kita itu di situ. Problem kesehatan kita itu sebagian besar datang dari situ. Dan iblis tahu itu, iblis mau mengambil itu. Makanya ketika Anda dengarkan ini, Anda harus memberikan perhatian yang ekstra. Pay attention. Kalau Anda lagi bermasalah di ekonomi, anak-anak Anda lagi bermasalah terus dari tahun ke tahun, perhatianlah terhadap pesan ini, brothers and sisters. Saya jamin bahwa ketika Anda menggenapi ini, Anda akan lihat perubahan. Coba Anda bayangkan ya. Anda masuk ke YouTube aja, lalu Anda search tentang diaspora Israel. Mereka tersebar di seluruh bangsa dalam rentang waktu 2000 tahun mereka dilarang beribadah, mereka jadi bangsa budak. Itu disebabkan karena apa? Anda harus tahu, karena mereka melalaikan seluruh persembahan-persembahan mereka. 1948, Anda bayangkan tanah itu dibiarkan 2000 tahun karena mereka tidak menghormati sahabat mereka seperti Anda hari ini. Datang di sini main handphone ketika lagi firman. Datang di sini tidur. Datang di sini Anda tidak menghormati Tuhan. Saya ingin memberitahukan ini. 2000 tahun mereka menderita, menjadi budak. Mereka disiksa, mereka dianiaya. Anda lihat ya, mereka tersebar di seluruh bangsa-bangsa. Sampai di Indonesia, di beberapa suku itu mereka ada hari ini. Dan mereka jadi budak. Tapi 1948 mereka kembali. Dan mereka kembali mulai mengatur korban persembahan. Dataran padang gurun tandus yang 2000 tahun tidak bisa dikerjakan. Binatang buas hidup tiba-tiba berubah. Dalam waktu yang sangat singkat. Menjadi negara produksi pertanian terbaik hari ini. Mengapa? Mereka set up ulang seluruh korban-korban mereka. Gereja seluruh kunci dari kehidupan kekristenan kita ada di sini. Karena itu Anda harus memberikan perhatian khusus kepada apa yang saya sampaikan dalam minggu-minggu ke depan. Rahasianya itu ada di sini. Kalau ekonomi Anda bertahun-tahun bahkan ketika Anda sudah memasuki usia lanjut Anda punya ekonomi bermasalah, itu disebabkan karena korban Anda bermasalah. Anda tidak menghormati Tuhan selama ini. Izinkan saya bicara dengan keras pagi hari ini dengan kasih kepada Anda. Anda perhatikan yang ketiga. Nah lihat, korban ini harus digenapi secara rohani oleh setiap orang Kristen. Kita harus menggenapinya secara rohani. Nah, sebagai pemercaya, kehidupan kita itu korban. Kata kuncinya di situ Anda perhatikan. Seperti yang Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 1. Coba baca. 2-3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Nah ini Paulus menasehatkan kepada jemaat di Roma. Hari ini saya mau kasih nasihat sebagai gembala. Supaya kamu, baca 2-3, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bertahun-tahun saya memikirkan ayat ini dan saya berpikir sejak awal bahwa ayat ini cuma berkaitan dengan dosa seks.
Bahwa kalau kemudian kita tidak menjaga kekudusan tubuh kita, kita kemudian tidak mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Tafsiran itu ada benarnya sebagian, tetapi sesungguhnya tidak seluruhnya benar. Anda perhatikan, ketika Alkitab memberitahukan tentang mempersembahkan tubuhmu, Alkitab ingin memberitahukan bahwa seluruh kehidupan kita ini persembahan. Hey, come on. Seluruh kehidupan kita ini persembahan. Dan prinsip-prinsip dalam kehidupan penyembahan mereka, persembahan mereka, itu harus kita ambil, kita hidupi. Nah, persembahan perjanjian baru yang kita persembahkan adalah hidup kita sendiri. Anda perhatikan kata-kata itu. Hidup kita sendiri, kita menjadi persembahan yang hidup. Oleh karena itu, perhatikan. Ketika kita mempelajari korban-korban persembahan ini, kita tidak boleh hanya memperhatikan bagaimana korban-korban ini digenapi oleh orang-orang Israel dan Tuhan Yesus menggenapinya sebagai korban persembahan yang agung, tetapi juga bagaimana semua korban ini harus digenapi dalam hidup kita. Nah, inilah inti dari semua persembahan itu. Anda perhatikan baik-baik. Korban-korban persembahan itu memiliki sebuah pesan kekudusan, dia memiliki sebuah pesan kekudusan, dan perhatikan kata-kata ini. Pengabdian diri yang relevan bagi pemercaya di masa kini. Korban itu pengabdian diri. Jadi Anda akan mulai mengerti nanti bahwa kenapa permasalahan. Anda lihat Bapak dan Ibu, lihat sekali lagi saya bilang ini ya. Anda nonton Israel saja loh, Anda lihat. 2000 tahun mereka mengabaikan korban. 2000 tahun, untuk rentang waktu yang panjang mereka mengabaikan korban mereka. Dan 2000 tahun mereka harus tersebar ke seluruh bangsa-bangsa jadi budak. Dan sampai hari ini kalau Anda perhatikan di banyak negara mereka masih jadi budak hari ini. Tapi ketika mereka kembali 1948, mereka kembali atur persembahan ini secara fisik. Maka padang gurun tandus yang 2000 tahun ditinggalkan, tumbuh menjadi kebun buah-buahan sebagaimana apa yang Tuhan janjikan. Nah, kata kuncinya adalah di sini. Mari kita memulai. Anda lihat, saya akan membahasnya perlahan-lahan karena ini tidak mudah. Mari kita lihat dengan yang pertama. Mereka punya korban pertama bernama korban bakaran sukarela. Katakan korban bakaran sukarela. Ketika Anda mendengarkan kata sukarela, apa yang Anda pikirkan? Oh, sukarela. Jadi ya sukarela. Ya saya mau kasih, terserah, saya tidak mau kasih, terserah. Kita kan berpikir seperti itu kan. Tapi mari Anda perhatikan, Tuhan mempersyaratkan dalam korban bakaran sukarela ini persembahan pertama itu persembahan lembu atau sapi. Ayat 1-9. Lembu atau sapi. Ya, dia ditulis korban persembahan sukarela dalam ayat 1 pasal 1 ayat 1-17. Yang persembahan pertama itu lembu atau sapi. Ayat 1-9. Mari kita lihat ayat 1-3. Sekali lagi kita baca supaya Anda bisa mengerti. Ayo, come on. Church kita baca ya. 2-3. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Mari kita mendalaminya. Ini merupakan korban yang dipersembahkan bangsa Israel pada zaman perjanjian lama, bukan karena kewajiban. Kata kuncinya, bukan karena kewajiban, tetapi lebih karena mereka ingin mengekspresikan kasih mereka kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kewajiban itu wajib. Tetapi segala sesuatu yang bersifat sukarela, itu Tuhan ingin melihat kasih mereka kepada Tuhan. Anda lihat ini. Oleh karena itu, kita kemudian bisa menyamakan perintah ini dengan perintah yang pertama. Serius Anda membaca ayat ini, church, come on. Matius 22 ayat 37-38. Baca yuk, 23.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Anda perhatikan ya, dia hukum yang pertama dan dia hukum yang terutama, tetapi dia sebenarnya adalah pilihan. Dan karena itu banyak orang percaya kemudian hidup dengan cara yang tidak memahami ini. Alkitab memberitahukan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saya tidak terlalu banyak menemukan orang percaya yang benar-benar mengasihi Tuhan. Tidak terlalu banyak. Nanti Anda akan lihat bagaimana ekspresi kita membayangkan seperti alat ukur kalau seseorang mengasihi Tuhan itu seperti apa. Tapi Anda perhatikan dia bersifat sukarela, tapi Tuhan bilang ini hukum yang terutama dan yang pertama. Tahukah bahwa Tuhan ingin melihat Anda? Ayat 4, lihat. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban itu, ke atas korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Nah, Anda dengar perkataan ini. Tidak semua korban persembahan diterima Allah. Saya ulangi pernyataan di sini aja. Beberapa orang mengangguk, beberapa orang bingung. Tidak semua korban persembahan kita itu diterima Allah. Makanya kan kemudian kan Maleki, Tuhan marah mereka kan. Kamu bawa persembahan kepada pemerintah aja kamu bawa yang benar. Tapi kamu bawa persembahan kepadaku persembahan yang cacat. Nah, coba dengar ini. Meskipun ini merupakan korban sukarela dari sebuah hati yang melimpah dengan kasih kepada Tuhan, tapi ada perintah yang sangat jelas diberikan sehubungan dengan cara melakukannya. Dia sukarela, tapi ada perintah. Sangat aneh, korban ini merupakan korban pertama. Anda ingin mengerti, mari saya terjemahkan ini dengan bahasa yang mudah. Kekristenan itu sebuah agama yang mempergunakan tongkat untuk mengukur Anda dan saya. Saya beritahu ya, kalau Anda cuma datang 3 bulan 1 kali, Tuhan ukur Anda. Sampai di sini aja orang ini punya kasih cuma kayak begini. Oh, selama dengar firman dia tidak ada punya pay attention apapun. Dia tidak ada punya kerinduan apa-apapun. Anda perhatikan, sebentar lagi kita akan mengembalikan 1/10. Ini kewajiban atau sukarela? Ini kewajiban atau sukarela? Kewajiban. Alkitab bilang bawalah seluruh persembahan. Nah, kalau hal yang wajib saja Anda tidak melakukan, bagaimana dengan hal yang sukarela? Tetapi sesungguhnya Alkitab bilang gini, yang sukarela ini yang utama dan yang terutama. Hey, come on church, tangkap ini baik-baik. Nah, coba Anda perhatikan baik-baik. Lihat, mari lihat cara Tuhan meletakkan perintahnya begini. Pertama, orang-orang yang mempersembahkan korban harus meletakkan tangannya atas kepala lembu atau sapi itu. Ya, korban itu dibawa, lalu orang-orang yang membawa korban itu dia harus meletakkan tangan di atas kepala. Bertahun-tahun saya baca ayat ini, saya tidak ngerti apa maksudnya teman. Lihat, nah tindakan ini sangat menarik. Mempersembahkan dirinya dengan hewan yang akan mati menggantikan dirinya demi penebusan baginya. Ini kita perlukan sedikit penjelasan karena sudah saya katakan bahwa persembahan ini merupakan ekspresi kasih yang dilakukan oleh seseorang kepada Tuhan Allah Israel. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya saudara dan saya itu berdosa. Berdosa. Coba ingat ini. Makanya kasih kepada Tuhan itu seharusnya kita dasari karena kita telah ditebus. Hei kawan,
Saya memberitahu kepada Anda semua, kalau hari ini saya melihat ke belakang dan saya teman-teman seangkatan saya, hidup mereka itu berantakan sampai usia 50 ini. Beberapa di antara mereka masih hidup dengan cara-cara duniawi yang sungguh-sungguh kalau kita lihat, aduh, sangat mengerikan sekali. Nah, tahukah Anda bahwa orang percaya banyak tidak menyadari ini? Bahwa ketika kita mengalami kelahiran baru, itu bukan karena mau kita. Tapi karena ada sebuah karya penebusan di mana Tuhan memilih saudara dan saya sejak dalam kandungan. Nah, Anda perhatikan apa responsnya? Apa responsnya kepada kita, dari kita kepada Tuhan waktu kita telah ditebus oleh itu? Saya mau dengarkan kepada Anda satu suara karena banyak Anda belum dengarkan suara ini. Halo Bapak, saya ngeblek, saya nggak ada apa-apa Bapak, tolong saya Bapak, tolong saya takut, tiap malam saya takut, tolong saya Bapak tolong, saya udah nggak ingat apa-apa, ngeblek semuanya, saya takut banget. Ada siapa-siapa, sepi. Nanti saya datang ya, tenang aja ya. Nanti saya akan ke rumah sakit besok ya, atau Selasa ya. Nanti saya kontak ya. Kita tunggu doa terus ya, kita tunggu doa terus, tenang aja ya, Tuhan berkati ya. Jam 23, Sister Madesontri dipanggil pulang Tuhan. Hari Jumat, Ibu Irene mengomandai, menginisiasi untuk berkunjung terakhir dari kelompok kita. Sebelum pulang, dia masih titip salam kepada saya. Ibu Irene mesti tahu, 2 minggu sebelum peristiwa itu saya panggil saya kunjungi dulu ke rumah. Waktu saya kunjungi ke rumah, di dalam keadaan yang sangat takut. Karena kenapa? Anak-anak dan keluarga besar meminta dia kembali ke kepercayaan lama. Waktu kita jadi sementara baik-baik, semua lagi diberkati, bisnis lagi diberkati, kita akan sangat mudah berkata terima kasih Tuhan Yesus. Tapi ini stadium akhir kanker. Satu-satunya orang yang percaya Yesus di tengah-tengah desa adat itu cuma Mbok Made. Anaknya yang tertua minta dia kembali ke kepercayaan yang lama. Keluarga besarnya minta dia kembali ke kepercayaan yang lama. Saya datang, dia tanya saya, Bapak bagaimana? Saya mau tetap setia dengan Yesus, tapi anak-anak membutuhkan jawaban dari Bapak kalau saya meninggal bagaimana? Saya bilang, Mbok Made, kan saya sudah bilang bahwa kalau Mbok Made meninggal atau sakit pun saya yang uruskan. Saya lalu bilang begini, bagaimana? Saya pindahkan ke rumah Batu Penjuru ya. Saya minta Leta Meeting atur untuk pindahkan, ada 1 kamar yang kosong di rumah Batu Penjuru. Ya Bapak nanti saya bicara. Sebab menjelang saya datang, Flona Tua Kora kirimkan pesan kepada saya, bahwa putri tertuanya itu minta nomor telepon saya dan mau call saya. Saya bilang, Ona enggak usah, nanti saya akan ke rumah mungkin bisa ketemu sama mereka. Singkat cerita waktu saya datang, kemudian saya berkata, anak-anaknya datang, Mbok Made bicara, anak-anaknya kemudian bisa menerima. Bahwa oh iya kalau ada apa-apa, gereja yang bertanggung jawab, Bapak sudah bertanggung jawab. Lalu beberapa hari kemudian, saya minta Leta Meeting atur, Donald jemput dibawa ke headquarter, saya mendoakan beberapa kali terakhir. Saya pulang bilang kepada istri saya bilang kita harus mempersiapkan diri sebab Mbok Made sebentar lagi akan dipanggil pulang Tuhan. Karena saya punya impresi roh demikian kuat. Saya cek Leta Meeting cek benar-benar loh ya. Mumbulnya masih aktif tidak. Jangan sampai kalau terjadi apa-apa nanti keluarga salahkan kita. Nah, Bapak Ibu saya beritahu. Di rumah Batu Penjuru itu, anak-anak itu terutama generasi yang Donald dan teman-teman panggil dia Bunda. Mengapa? Pada saat itu, beberapa di antara kalian menabuh beras kepada rumah Batu Penjuru lewat dia.
beberapa sering. Tetapi Anda harus tahu bahwa setiap bulan perempuan ini mengirimkan beras ke rumah. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah menabur bagi almarhum. Kemarin jam 5 saya dengan Brother Theo dan beberapa dengan Pak Fritz dan Onda dan dengan Pak Yakobus dengan Pak Pniel, kita pergi mewakili gereja menyerahkannya kepada keluarga. Ada putri tertua dan putri bungsu ada di sana, kemudian ada juga kakaknya dan ada adiknya. Mereka semua berkumpul dan saya dapat kesempatan untuk bicara dengan mereka, memberitahukan tentang keputusan hidup yang dijalani oleh Mbok Made, bahwa kita tidak pernah melakukan penginjilan kepada dia. Anda harus tahu bahwa dia terima Yesus itu pertama kali tiba-tiba dia mau beli pohon Natal. Dia pasang pohon Natal di rumah dalam keadaan dia masih menjadi seorang Hindu. Beberapa waktu kemudian dia beli Alkitab, dia baca Alkitab tanpa mengerti dia baca. Jadi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan saya beritahu kepada Devi. Devi itu anak bungsu. Saya bilang kepada Devi, kamu bisa pergi menyelesaikan sekolah kamu ke Amerika karena mama. Anda tidak banyak tahu tentang kisah Bu Made, saya benar-benar tahu tentang pergumulannya. Dia mengalami hal yang sangat tragis di usianya masih sangat muda. Dia harus kemudian dinikahi oleh kakak suaminya. Ya dia tuh dikawin paksa oleh kakak suaminya yang bukan orang Bali, Nyentane. Dan dia pergi dalam keadaan tertawan dengan kuasa-kuasa perdukunan. Sampai belasan tahun kemudian 2 anaknya sudah lahir, baru dia kemudian sadar bahwa dia mengalami kuasa perdukunan, tapi dia belum bisa bebas. Nah satu kali dia ketemu sama istiqomah. Wanita yang juga istiqomah Tabita. Semua orang tahu. Nah istiqomah cerita tentang bagaimana istiqomah mengalami Tuhan. Lalu Mbok Made itu mulai tertarik untuk mulai datang. Satu kali dia kirim bantuan ke sini dalam bentuk beras. Lalu dia lihat anak-anak di sini. Nah ketika dia melihat mereka, dia mulai mengalami sebuah perjumpaan berbeda dengan Tuhan. Dan di dalam percakapan ringan dengan istiqomah mempertemukan dia dengan saya. Dari situ lalu kemudian kita mulai memperkenalkan Yesus kepada dia. Brother sisters, Anda perhatikan baik-baik. Dalam situasi sedemikian, apa sih untungnya dia pertahankan Yesus? Apa sih untungnya dia pertahankan Yesus? Keluarga besarnya meminta dia sudah cancer stadium kesekian. Tapi dia kemudian memutuskan untuk tetap mengikuti Yesus. Brother sister dengan saya ingin memberitahu sesuatu kepada Anda serius. Kita ini telah ditebus oleh Yesus. Kita ini seharusnya semua pergi mati kepada neraka. Saya beritahu ya, dengar saya baik-baik, come on church. Menjelang kematian, siapapun dia, mau presiden atau siapapun, mau orang paling terkaya, dia akan mengalami ketakutan. Dia akan mengalami ketakutan sebab ujung dari kematian, Anda harus tahu, kematian itu kuasa neraka. Dan karena itu Mbok Made, karena dia sendiri di rumah sakit, Flona dan Paulina sudah pulang, dia ketakutan, makanya jam 12.21 siang dia kirimkan pesan terakhir saya. Karena siang itu Bali Blessing Festival, saya harus kembali lagi Bali Blessing Festival. Saya bilang, tidak bisa Mbok Made, besok saya mau datang. Saya pulang dari sini jam 11 sampai rumah kurang lebih sekitar jam 11:30. Jam 11 dia sudah dipanggil pulang Tuhan. Come on brother sisters, dengar. Kadang-kala Anda membaca ini Anda tidak mengerti. Nah ayo ambil keputusan hari ini. Hal-hal yang bersifat sukarela itu adalah gambaran ukuran cinta kita kepada Tuhan. Saya beritahu ya, dengar ya. Kemarin waktu Anda nabur kepada Mbok Made itu ukuran cinta kita dengan Tuhan. Tuhan ukur kita di situ. Kalau kamu baru kembalikan perpuluhan, saya beritahu itu baru perpuluhan. Itu baru 1/10. Memang harus. Tapi Tuhan ukur cinta kita itu dari hal-hal yang sukarela. Bisa nangkap enggak? Bapak Ibu ya, kemarin saya panggil ya gembala-gembala itu yang senior itu yang sekarang jadi gembala-gembala cabang. Saya cek tuh pernikahan Jeremy. Saya bilang, Aris, kamu telah urus Lewi Muti. Lewi Muti, sekarang tanggung jawab kamu urus Jeremy. Nanti kalau Jeremy menikah, berikutnya lagi ada adik yang menikah, harus urus.
Istri saya beberapa kali agak protes ke saya. Tapi bukan protes karena marah. Dia bilang begini, ada benarnya sedikit di poin itu. Istri saya bilang begini, kamu terlalu memanjakan anak-anak kamu. Mereka tidak pernah mengalami seperti kamu yang puasa karena terpaksa. Mereka tidak pernah makan seperti kamu, makan hari ini terakhir, besok kamu mau makan apa, kamu nangis dengan Tuhan. Segala sesuatu pergi perintisan kamu siapkan, gedung semuanya kamu siapkan. Sampai ke pernikahan mereka kamu siapkan. Saya beritahu ya, pernikahan full time staff itu benar-benar saya terlibat di dalam. Saya terlibat di dalam. Sampai ukuran jas, bahkan boleh saya bilang ya, celana dalam untuk pengantin saya terlibat di dalamnya. Saya mau cek, kamu mau kasih apa kepada istri kamu, calon istri kamu. Anda tahu kenapa? Saya tahu saya ini orang yang cuma terima anugerah. Mengapa? 4 kakak saya itu semuanya pernikahannya diawali oleh kecelakaan. Saya karena saya terima Yesus sajalah yang menyebabkan saya hari ini hidup benar. Jadi saya bilang kepada Lewi Muti, tadi malam Lewi Muti SMS saya tidak mau lihat kalian susah seperti saya. Kalau saya bilang kalau boleh saya jungkir kaki saya di atas, kepala saya di bawah, saya akan bertarung kepada kamu. Ruko saya siapkan. Kemarin cuma saya bilang kepada Jeremy, kamu harus benar-benar serius ya. Sampai pesawat kamu, saya umumkan dari mimbar, orang tabur pesawat kepada kamu, orang lakukan semua sesuatu. Saya bilang pada saat saya tidak mengalami seperti itu. Jadi saya cuma minta pertanggungjawaban kamu terhadap semua yang umat tabur. Tapi gereja dengar saya senang ini karena Anda cinta Tuhan, itu ekspresi kita. Kalau kamu baru kembalikan perpuluhan dan kamu merasa kamu sudah berikan sesuatu, saya beritahu belum cukup teman seberapapun perpuluhan kita. Hal-hal yang sukarela itu tanda kasih kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita lihat. Berarti saya lihat ayat 5. Oh sorry, saya mau dalam ini dulu. Nah, Anda lihat sebentar saya. Nah, darah lembu yang melambangkan darah Kristus itu membungkus orang berdosa dan memperkenankan persembahannya untuk diterima oleh Tuhan. Korban bakaran ditetapkan oleh Tuhan untuk sementara waktu untuk menebus dosa sampai pengorbanan Kristus membasuh dosa sekali selamanya. Ibrani 9 ayat 26 ini rahasia kenapa korban kita itu diterima. Baca yuk 2-3. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Bapak Ibu, hari ini kita bisa berdiri di sini karena darah. Nah, kalau Anda menghargai darah, Anda akan menjadi orang yang sangat murah hati. Dan saya tahu di tengah-tengah keluarga Sony banyak orang yang murah hati. Karena darah yang menyebabkan kenapa kita berdiri, korban kita diterima. Nah, darah itu harus kita hargai. Dengan apa? Hidup kita yang suka berbagi. Ayat yang kelima, kita baca ya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang depan pintu kemah pertemuan. Bapak Ibu ingat sekali lagi, darah berfungsi untuk menyucikan mesbah. Bila tidak demikian, maka dosa-dosa akan mencemari kehidupan kita. Dan kita benar-benar harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Ayat 6 Anda baca. 2-3. Ayat 6. Come on, tampilkan. Amron. 2-3. 2, baca. 3. Bertahun-tahun saya tidak mengerti ayat ini, apa maksudnya. Nah, sebagaimana kita lihat dalam ayat yang selanjutnya, tindakan memotong-motong hewan ini menurut bagian tertentu, menggambarkan bahwa Tuhan sangat menekankan bagaimana seharusnya korban bakaran ini dipersembahkan kepadanya. Dia dipotong saudara. Jadi Tuhan tuh memperhatikan, masih ingat enggak, janda miskin
yang memasukkan uang. Berapa yang dia masukin? Berapa nilainya? Halo? Masih ingat enggak? Sudah lupa? Saya pikir Yesus duduk di dalam bait suci dan Yesus lihat orang ini kasih berapa, 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 orang kaya itu kasih berapa, orang kedua kaya itu di dalam sinagog itu kasih berapa, orang itu orang kaya tertiga kasih berapa. Lalu Yesus tertuju kepada seorang janda miskin yang dia kasih, lalu Yesus bilang dia kasih dari seluruh yang dia miliki. Nah, kadang-kala kita berpikir tidak masalah kita berikan apapun. Masalah, saudara. Masalah. Allah sangat detail memperhatikannya, karena itu, oh, my love, my love, my love. Kalau masukin persembahan 1/10, jangan kocok-kocok, jangan remas-remas. Seperti bapak dan ibu lagi mau pergi belanja di mana, di apa itu namanya, di warung tetangga. Bapak ibu itu remas, itu kepeng, itu doi, itu uang, sampai sudah hancur bapak dan ibu masukin. Kalau boleh, kalau dia sudah rusak di rumah, pagi-pagi sebelum pergi setrika itu dulu uang. Lu ya benar. Supaya lalu bila perlu kasih itu pewangi. Sempros 3 yang pewangi. Tuhan ini korban persembahan yang harum. Allah memperhatikan sampai hal-hal yang detil. Halo gereja. Panas Renal. Ya. Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, Anda dengar pernyataan ini. Korban dan persembahan kita tidak akan diterima kecuali kita mempersembahkannya dengan cara Tuhan. Coba ucapkan pernyataan ini. Serius saudara, 2, 3. Korban dan persembahan kita tidak diterima kecuali kita mempersembahkannya dengan cara Tuhan. Perempuan itu kan dia tidak memberikan lebih banyak daripada orang kaya kan. Saya pikir kalau soal amount, soal jumlah, maka tentu saja orang kaya berikan lebih banyak. Tapi perhatikan, korban dan persembahan kita tidak diterima kecuali kita mempersembahkannya dengan cara Tuhan. Jadi ayo persembahkan sesuatu dengan cara Tuhan. Tuhan tidak akan menerima korban persembahan Kain. Lihat, Tuhan tidak terima korban persembahan Kain. Maupun penyembahan dari orang-orang Farisi. Karena mereka tidak menyembah dari dalam hati. Matius 15 ayat yang ke-8. Nah, ayo. Sekarang mari. Segala sesuatu yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Terutama Anda ingat ini. Hidup kita. Hidup kita. Ayat 7. Lihat. Baca yuk 2, 3. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Nah, api adalah bagian yang paling penting dari persembahan apapun. Ini melambangkan bahwa semua hasil pekerjaan kita ini harus diuji dengan api. Semua kita akan diuji. 1 Korintus 3:13 berkata, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Semua apa yang kita lakukan diuji selama kita ada di muka bumi, tapi sekaligus juga waktu kita ada di surga, kita akan diuji. Bahan kayu pun harus disusun dengan rapi. Artinya persembahan yang kita berikan harus dipersembahkan dengan cara yang teratur. Jangan seenaknya. Segalanya harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Anda perhatikan, kayu adalah lambang kemanusiaan kita. Kayu itu lambang kemanusiaan. Oleh karena itu kayu harus disusun dengan cara yang serius dan berkenan bagi Tuhan. Kayu itu disusun saudara. Itu menggambarkan kemanusiaan. Artinya bahwa kalau kita masuk dalam penyembahan, hidup kita itu harus diatur, teratur, diatur dengan benar.
Saya berdoa pesan ini hidup di hati kita semua. Amin. Kadang-kadang saya harus mempersembahkan sesuatu dengan cara Tuhan. Ayat 8 mari kita baca. Come on church, 2-3. Dan mereka harus mengatur potong-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Wah, ini maksudnya apa Pastor Henry? Nah, coba Anda dengar ini pernyataan ini menarik nih. Korban bakaran adalah dedikasi tertinggi tingkatnya kepada Tuhan. Oh my goodness. Saya ngerti sekarang. Bapak Ibu, korban bakaran ini dedikasi tertinggi. Mari saya coba buat ini menjadi sederhana kepada Anda. Saya buat dia simplify. Ternyata kalau kita menabur sesuatu dengan sukarela dan kita atur dengan baik, itu Tuhan bilang korban tertinggi. Saya pesan ke Leta Meeting, saya pesan ke Elvira dan ke semua gembala-gembala cabang. Kalau ada satu pengkhotbah datang, ingat ya, jangan kamu masukkan uang, lalu amplop kami lipat jadi 7, lalu kemudian di depan pintu sana, kamu tempel di tangannya langsung. Dan kamu cuma bilang, Bapak terima kasih untuk pelayanannya. Saya mengalaminya banyak kali di banyak gereja karena itu, banyak sebab itu. Bapak Ibu, Anda lihat saya berterima kasih kepada teman-teman yang sebelum COVID. Kan kita banyak punya pembicara tamu tuh kan. Tahu dari semua mereka yang datang di sini minta kembali ke gereja ini. Salah satunya karena hospitality, keramah tamahan teman-teman melayani mereka. Tapi salah duanya bukan soal jumlah uang. Tapi semua persembahan dimasukkan dengan rapi. Amplopnya harus terbaik. Di dalamnya harus ada ucapan terima kasih. Pada saat tamu masuk, Bapak Ibu ya, saya ini berkali-kali yang masuk di kamar hotel. Kan di kamar hotel itu kan komplimen tuh cuma 2 botol air kecil tuh. Saya tuk tak dari bandara habis air. Dan Bapak dan Ibu di lantai 37, saya bilang alamak. Masa pula saya harus turun ke bawah. Dan saya harus seberang lagi pergi beli air mineral. Sampai di seberang saya bisa dehidrasi. Saya punya pengalaman seperti itu banyak kali. Makanya ketika pembicara tamu masuk di dalam ruang kamar kita, langsung ada paket buah di atas, air mineral, dan kongregasi mengucapkan selamat datang di Bali, terima kasih untuk kedatangan yang mulia, pastor bla 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 bla, dan selamat menikmati. Ketika dia datang pertama kali di sini, ketemu duduk di kursi saya akan tanya pertama kali, bro bagaimana dengan AC kamu? Leta Metin tahu persis berkali-kali saya minta pindahkan pembicara dari hotel ini ke hotel yang lain karena ruangannya buruk. Kalau saya enggak, saya nikmati aja tuh kesulitan di situ. AC-nya bunyi sepanjang malam, saya komplain diperbaiki tidak, air tidak datang. Kadang-kadang saya berpikir saya lagi datang pelayanan atau saya lagi puasa di sini ya. Nah, Bapak Ibu Anda perhatikan, ternyata Alkitab bilang begini, korban persembahan yang seperti ini, yang sekolah ini dedikasi tertinggi. Oh bukan perpuluhan kita yang tertinggi. Kalau perpuluhan kita, Bapak Ibu, itu bagian dari yang seharusnya. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu mau berikan sesuatu yang sukarela kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita sudah ditebus lunas. Karena harusnya kita ini semua neraka. Mari kita lihat sekarang. Bapak Ibu. Lihat ya. Nah ada 4 bagian utama dari korban ini. Katakan dengan saya. Kepala. Lemak. Isi perut. Betis. Jadi 4 ini nanti akan dibakar. Di atas mezbah. Cuma bakarnya tidak pakai api seperti kita ya. Ditaruh, Tuhan berkenan, api turun. Kalau Tuhan tidak berkenan, api tidak turun. Nah ini dia. Makanya Anda harus perhatikan baik-baik. Korban di perjanjian lama tuh Anda tidak boleh pakai korek api lalu Anda datang lalu Anda bakar. Apalagi sekarang tuh, ya Ibu Reni punya saya pernah lihat tuh ya. Terus nyala.
Unda sekarang. Ini sekarang, dulu kamu atur dulu. Tumpukannya, Tuhan lihat dari surga. Kalau Tuhan berkenan, terbakar. Kalau tidak, tidak terbakar. Pokoknya kalau tidak terbakar, gambaran dari Tuhan tidak terima. Artinya, tidak semua yang korban kita diterima oleh Tuhan. Oh iya ya. Bisa nanggap? Bisa nanggap? Mari kita lihat. Sekarang kita lihat kepala. Nah, apa sih di kepala kita? Kan di sini informasi, komunikasi. Lalu dia mengarahkan kita. Semuanya ada di sini. Tadi pagi kita datang karena isi kepala kita tahu. Jangan lupa Henry Parara selalu bilang. Henry Parara bilang, ingat dan kuduskanlah Sabat. Anda ingat di sini, puji Tuhan, kepala Anda masih hidup. Oke. Oke. Nah, di kepala ini harus disucikan. Ada 4 bagian di kepala. Anda perhatikan. Pikiran, dia ada di sini nih. Kemudian telinga, mata, lidah. Hal-hal yang penting di kepala. Mari kita lihat sekarang pikiran. Ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Pikiran adalah tempat di mana terjadi proses berpikir dan beragam kemampuan kita diatur. Amsal 23:7 King James Version berkata, baca 23. Seperti seseorang berpikir, demikianlah ia oleh karena itu. Anda ingat Ocha kemarin? Ocha setiap 5 menit harus makan. Yang hari Jumat tuh, setiap 5 menit harus makan. Dia harus makan terus. Harus makan terus. Saya paling suka kalau mau pergi khotbah, kan Anda lihat, pokoknya Anda lihat, kalau saya keluar ke belakang itu artinya tanda saya segera mau naik ke mimbar. Itu artinya saya kosongkan dulu tangki saya. Saya sampai di situ, saya paling senang lihat Ocha. Ocha duduk naikkan 2 kaki, dan Ocha menikmati makanan. Saya bilang, ini anakku dia makan terus ya. Lalu belakangan saya baru tahu, lewat Ibu Erika, ada roh glojo yang ikat dia. Dia makan terus, bukan karena dia mau, bukan. Dulunya Anda begitu. Anda harus tahu ada setan yang menyebabkan orang makan terus. Jadi kalau yang sudah 80 kilo, 90 kilo kayaknya harus hati-hati ya. Jangan ada roh itu ya. Oke, oh enggak ada. Oh ada. Ya, festival sore lebih banyak kayaknya. Ya. Nah, Bapak Ibu Anda perhatikan. Lalu saya sudah layani dia. Tapi Ocha masih terus belum masalah. Belum bisa lepas dari masalah. Hari Kamis saya mau pergi ke sini. Hari Minggu, hujan lagi lebat. Saya mau naik khotbah lagi lebat-lebatnya hujan di sini, minta ampun. Ocha lagi menikmati ayam di luar. Saya bilang, alamak Ocha. Saya bilang, oh ini enggak benar. Hari Kamis Ocha datang. Saya selesai ibadah, saya panggil. Saya bilang, Cak, besok saya mau lihat kamu datang tidak boleh bawa makanan. Saya pastikan kamu sudah bebas semua setan dari Sumba, saya sudah usir. Saya sudah tengging semua setan. Nenek raga runting. Apalagi itu. Tete Momo. Apalagi. Suanggi. Semua setan-setan Suanggi. Semua setan saya bilang semua setan di Sumba saya sudah kenal mereka semuanya. Karena kan saya usir mereka semua di sini. Paling banyak anak Sumba di sini. Jadi pastikan sudah. Besok Ocha saya mau lihat, tidak bawa makanan. Jam 6 saya lihat Nona sudah duduk di situ. Saya sengaja lihat, itu ada rantangan tidak, oh puji Tuhan tidak ada. Ocha masuk di sini, saya sengaja memperlambat pertemuan. Sampai 10:30 Ocha tidak makan. Saya panggil dia. Saya bilang, nah, berarti benar kan? Nenek Rara Gunting, Tete Momo, Suanggi,
Semua kan sudah pergi. Sekarang bukan masanya lagi soal setan-setan sumpah. Soal pikiran kamu dan soal lambung kamu aja. Karena kamu sudah terbiasa bertahun-tahun mangan. Perut berteriak, kamu merasa setan ada di sini. Kamu rasa, bayangkan 5 menit 1 kali dia harus makan. Perut mulai bunyi sih, setan. Makan. Kemudian perutnya dia jadi lemas seketika. Kemarin sampai setengah 11 pulang saya berharap dia tidak makan lagi. Itu artinya kan bisa. Nah, Bapak Ibu Anda perhatikan. Pikiran kita adalah medan terbesar. 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, kita harus menyiapkan akal budi. Dengan kata lain, kita harus mengendalikan pikiran kita supaya pemikiran-pemikiran kita murni dan berbuah-buah. Sebab itulah bagaimana supaya kita bisa kendalikan pikiran kita. Sederhana, Alkitab bilang gini, renungkan kitab suci. Amin. Mazmur 1 ayat 2, baca yuk. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya bilang, Ocha, kamu tertuduh selama ini bahwa setan masih mengikat kamu. Sebenarnya tidak lagi, ini ada di medan pikiran kamu. Karena kamu udah dilayani, saya sudah usir itu semua setan. Nah, Bapak Ibu Anda perhatikan. Pikiran adalah tempat terjadinya pergumulan-pergumulan yang terbesar dalam hidup kita. Pikiran di sini ya. Musuh akan terus berupaya untuk mengendalikan pikiran-pikiran kita. Mengapa? Karena dengan menguasainya, dia akan mengendalikan hidup kita dan membawa kita keluar dari kehendak Tuhan. Anda dengarkan itu baik-baik. Nah, Pastor Henry bisa sederhanakan enggak? Mari kita lihat sebentar lalu saya sederhanakan. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5, baca yuk 2-3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan apa? Senjata duniawi. Melainkan apa? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oh, jadi iblis bangun kubu pertahanan di kepala. Iblis menuduh kita dengan pikiran-pikiran yang salah. Iblis meletakkan hal-hal yang negatif di kepala kita. Kamu akan mati. Kankermu akan membunuh kamu. Kamu tidak bisa jadi lebih baik. Kamu pelacur. Kamu akan seperti itu terus. Kamu orang yang paling gagal di dunia. Kamu tidak bisa tidur semalaman. Kamu bla 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 A, B, C, D. Nah, intisari dari semua ini, Paulus bilang gini. Tawan pikiran, taklukkan kepada Kristus. Bagaimana menawannya? Sederhana. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Itu pikiran Kristus. Terapi yang paling ampuh untuk menenangkan pikiran. Nah, Bapak Ibu Anda perhatikan baik-baik. Karena itu, mari. Paulus berkata dalam 1 Korintus 2:16 berkata, pikiran Kristus. Pikiran Kristus. Pikiran Kristus ada di mana? Di sini. Di Alkitab kita. Nah, mari Anda perhatikan. Pikiran datang dari 4 sumber. Tuhan, dari Tuhan, dari roh kita sendiri, dari saran-saran orang lain, dan dari iblis. Bagaimana Anda mengisi pikiran Anda? Filipi 4 ayat 8 memberikan 8 hal yang harus kita jadikan sebagai standar apakah pikiran ini datang dari Tuhan. Nah, ini kita harus baca. Tampilkan ayatnya. Baca yuk, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Katakan pikirkan. Apa yang harus dipikirkan? Anda perhatikan baik-baik. 8 hal. Apakah itu benar? Apakah itu jujur? Apakah itu adil? Apakah itu murni? Apakah itu menyenangkan? Apakah itu baik untuk dicitrakan? Apakah itu mengandung kebajikan?
Dan apakah itu mendapat pujian? Apakah itu memuliakan Tuhan? 8 hal ini adalah merupakan persyaratan untuk sebuah pikiran boleh masuk di kepala kita ataukah tidak. Jika Anda menemukan 8 hal dalam sebuah gagasan, sebuah konsep, sebuah peristiwa, sebuah cerita, maka pastikan 8 hal itu datang dari Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana caranya klinik-klinik modern menyembuhkan kanker hari ini? Anda tahu bagaimana yang mereka lakukan? Mereka disuruh minta untuk repeat, mengulangi kata-kata yang bersifat membangun pikiran mereka. Saya lebih baik dari kemarin. Kanker saya sehat. Apa yang mereka ucapkan? Kata-kata yang bersifat positif. Psikologi teori telah mengambil cara firman, mencurinya. Cuma mereka kembali melemparkannya di alam semesta dengan kata-kata itu. Lalu mereka berkata bahwa ada energi alam semesta yang menarik itu. Kita menolaknya. Kita mempercaya bahwa pikiran kita bisa ditaklukkan kepada Kristus. Dan yang harus kita ucapkan ialah firman Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu dengar saya. Seberapa banyak Anda mengisi waktu Anda setiap hari? Bapak Ibu, bukan cuma pergumulan Anda, pergumulan saya juga. Saya dan istri mendapatkan sebuah kesempatan untuk mendengarkan percakapan paling rahasia dari Pastor Kong Hee. Pastor Kong Hee adalah pastor dengan kongregasi terbesar di Singapura sebelum peristiwa City Church itu terjadi. City Harvest. Dan Pastor Kong Hee menulis, dia di penjara itu lebih dari 5 tahun lebih. Saya agak lupa 5 atau 8 tahun. Dia bilang begini ya, Anda bayangkan dia pergi dengan pesawat pribadi ke seluruh bangsa-bangsa. Dia bilang bahkan dia tidak punya waktu untuk berdoa. Channel televisinya diikuti oleh ribuan orang di seluruh dunia. Dan dia berkata, itu percakapan rahasia, pembicaraan yang dilakukan oleh Pastor Yang sebagai kakak rohani kepada Pastor Kong Hee. Karena waktu itu ada penolakan dari Pentecostal Church di Singapura. Maka Pastor Yang mengambil inisiatif untuk mewawancarai secara tertutup Pastor Kong Hee dan mengirimkan wawancara itu kepada seluruh pastor dan menginisiasi meeting untuk Pastor Kong Hee diterima. Dan puji Tuhan akhirnya Pastor Kong Hee kembali diterima di Singapura sekarang sebagai pastor. Saya beritahu, Pastor Kong Hee bilang begini, selama 8 tahun, 5 atau 8 tahun saya agak lupa persis, dia tidak pernah lihat matahari. Penjaranya itu di bawah tanah, dan ini bukan penjara Indonesia ya, ini penjara Singapura yang sangat disiplin, bukan seperti penjara Indonesia yang masih bisa disogok-sogok. Dia bilang begini, selama 8 tahun, dia tidak punya kesempatan untuk buka handphone 1 kali pun. Tidak pernah. Dia bilang bertahun-tahun dia jadi superstar. Naik jet pribadi, terbang ke Amerika, terbang ke bangsa-bangsa. Puluhan ribu orang datang dalam kongregasi dia. Tapi dia bilang begini, 5 menit 1 hari aja kalau saya bisa berdoa. Itu benar-benar bersyukur. Dan dia bilang, Tuhan ajar dia dengan cara yang luar biasa. 8 tahun, dia cuma punya 1 buku yang dia bisa baca. Yang merupakan buku rutin. Buku yang lain dia bawa masuk banyak, tapi buku yang rutin dia baca. Alkitab. Dan kalau Anda lihat Kong Hee hari ini, Anda benar-benar lihat 2 hal yang benar-benar itu seperti upside down, dunia yang terbalik. Kalau Anda dulu lihat Kong Hee yang seperti selebriti, Anda lihat Kong Hee hari ini dengan seseorang yang benar-benar telah diremukkan habis-habisan oleh Tuhan. Hancur hidupnya dalam penjara, dia ketemu Tuhan kembali dengan membaca Alkitab bertahun-tahun. Dia bilang, dia baca Mazmur itu berkali-kali karena tidak punya bacaan yang lain. Tidak punya kesempatan untuk lihat Facebook, lihat Instagram, lihat TikTok. Dan disitulah dia alami Tuhan. Oh, dia cerita soal uangnya dia yang hari ini, dia kemudian berubah dalam arah hidupnya. Brothers and sisters, come on. Apa yang Anda pikirkan hari ini? Apa yang Anda dambakan hari ini? Pikiran-pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang ilahi. Bergumul saya juga dengan itu setiap hari, karena kita berhadapan juga dengan sosial media. Jadi saya juga kadang-kala lupa. Saya punya jam 2 terjaga tapi kadang-kala lupa. Asik di Facebook, asik di Instagram, asik di TikTok,
Apalagi kalau kita lihat viewers kita lihat ada orang yang mengomentari, itu mengambilkan banyak waktu dan tanpa sadar kita terseret ke sini. Mari kita perhatikan yang kedua, telinga, lihat. Ketika telinga kita mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain, kita akan menyerap kata-kata itu dalam pikiran dan hati kita. Setuju ya? Setuju. Gampangnya begini. Bapak Ibu, Anda nonton film 30 menit sampai 1 jam. Anda akan pergi tertidur dengan pikiran film itu di kepala Anda. Setuju enggak? Anda pergi nonton film dan Anda pergi ke kamar doa. 31 menit ke depan Anda masih bergumur dengan film itu di kepala. Setuju enggak? Jadi segala sesuatu yang Anda dengar itu akan mempengaruhi kita. Karena itu telinga kita harus disunat supaya kita harus mendengarkan percakapan-percakapan yang membangun kita, yang memuliakan Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 51. Ayo come on church, apa yang Anda dengar hari ini? Saya juga dengar YouTube, saya suka dengar podcast. Tadi kemarin malam saya pulang sudah sangat capek. Saya dengar gagasan besar dari Budiman Sujatmiko, aktivis 98 yang sangat luar biasa. Gagasan tentang algoritma Bung Karno. Dan juga tentang masa depan Indonesia 45 tahun mendatang. Tapi berapa banyak Anda menyediakan waktu untuk mendengarkan hal-hal yang ilahi? Apa yang Anda dengar? Isi pendengaran Anda dengan hal-hal yang ilahi. Dengarkan khotbah kami di mobil Anda. Dengarkan pujian di mobil, di sepeda motor. Nah, telinga kita harus atur frekuensinya untuk mampu memahami apa yang ia ucapkan. Lihat Yesaya 50 ayat 4. Baca yuk 2-3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan ingin agar kita mendengarkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya kita tidak seperti kondisi Israel yang tidak mengerti maksud dan tujuan hidup mereka sampai mereka tiba di sungai Yordan. Anda perhatikan sampai mereka memasuki sungai Yordan, mau crossing Jordan dalam Ulangan 29 ayat 4, mereka belum bisa mengerti isi hati Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sering bergabung bergabung memberikan perhatian kepada mendengar dan memahami. Coba Anda lihat Matius 15 ayat 10 sampai 11a. Baca yuk. Matius 15 ayat 10 sampai 11a. 2-3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Perhatikan, dengar dan pahamilah. Dengar dan pahamilah. Hari Jumat, Saint Hall kurang lebih sekitar 80 sampai 100 orang. 21 sampai 25 orang berbaris di sini. Di sini ada 7-8 barisan di sini. Jadi Anda bisa hitung aja 7 kali 21 ke sana. Dan semua berdiri menghadap ke depan. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa di belakang mereka. Saya juga terkaget-kaget ketika saya lagi berdiri di mimbar, Roh Kudus berkata kepada saya, suruh berbaris. Awalnya saya tidak punya skema seperti itu, berbaris. Saling membelakangi tidak tahu siapapun, dan Roh Kudus berkata, sekarang Anda semua wajib berdoa dan bertanya kepada Tuhan untuk orang nomor 7 di belakang Anda. Masih ingat peristiwa itu ya? Nomor 7 di belakang Anda harus bertanya siapa yang ada di situ, apa problemnya, dan Tuhan mau sampaikan apa. Anda bisa bayangkan, mulai dari situ, ke sana. 6 orang volunteers yang dipanggil ke depan, mereka semua bisa menyatakan dengan jelas apa problemnya, apa masalahnya. Bahkan ada yang dapat persis sakit di pinggang bagian kanan, dan itu 7 orang ke belakang dia tidak pernah tahu siapa dia. Itu artinya apa sebenarnya Bapak dan Ibu? Saya ingin beritahu bahwa kalau kita memberikan telinga kita kepada Roh Kudus, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan di hari Sabtu kemarin, puluhan orang dilepaskan ke kota ini, dan mereka pergi. Kita mendengarkan laporan-laporan yang luar biasa. Di kelompok kami,
Kita pergi ke Pantai Sanur, ketemu sama Ibu Jero di pinggir pantai. Dan tim kami menyampaikan perkataan-perkataan profetik kepada orang itu. Dia terkaget-kaget. Dia menangis sambil berjualan di bibir pantai, di lapangan Lumintang, di mana-mana, di Lucky, yang supermarket yang di Sanur itu. Mereka masuk tanpa pernah mengenal siapapun, dan dalam waktu yang singkat mereka bisa menyampaikan, ibu sepertinya seperti ini, ibu sepertinya ini, dan mereka berikan pengakuan bahwa pernyataan itu benar. Saudara dengarkan saya, ternyata mudah mengkonsentrasikan pikiran kita dan telinga kita waktu kita fokus. Nah, tahukah Anda hari ini noise-nya tuh paling banyak di sini. Suara asing tuh paling banyak di sini. Dengan apa? Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Oke, saya juga harus mempergunakan itu. Tapi berapa banyak waktu yang kita siapkan atau kita fokus untuk itu. Lihat yang berikut mata. Yesus berkata bahwa mata adalah pelita tubuh. Matius 6 ayat 22. Katakan mata adalah pelita tubuh. Bapak Ibu Anda perhatikan, namun ia melanjutkan dengan memberikan peringatan ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Penting sekali bagi kita untuk membuat satu perjanjian dengan mata kita sendiri. Seperti yang dilakukan Ayub dalam Ayub 31 ayat 1. Baca yuk, sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Ayub ini orang tua. Jadi tiba-tiba begini. Contohnya gini. Saya turun aja. Coba Noni Bali yang cantik ini berdiri. Kamu jalan ke situ. Iya jalan. Maka saya orang tua. Dia jalan kayak itu di Peragawan tuh, karena dia terbiasa menari. Peragawati, ya. Anda lihat, ya. Ayub bilang gini, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Satu kali, suatu orang full time staff masuk di ruangan saya. Saya panggil dia. Dia datang, kalau masuk ke ruangan saya, jendela itu harus ditarik. Dia tarik ruangan. Apa itu penutup? Lalu dia duduk. Saya kasih beberapa pengarahan kepada dia. Saya ada sesuatu yang aneh di orang ini. Keningnya sebagian. Saya sudah mulai agak gelisah. Keningnya bisa kayak gitu ya. Lalu dia. Alis ya. Alisnya sebagian. Ngomong panjang lebar. Dia keluar, saya agak lupa. Saya bilang, saya lupa, sini. Saya mau tanya dulu. Kenapa alis kamu rekayasa seperti itu? Apakah sengaja kamu potong setengah, kamu tinggalkan setengah? Ibu Irene, apa ada model kayak gitu? Ada Bu ya. Coba bayangkan Ibu Irene, saya cukur ibu punya setengah di sini. Apa yang terjadi? Iya. Saya tanya dia, kamu cukur, kamu punya kening seperti itu ya? Oh enggak Bapak, punya alis. Kamu punya alis seperti itu ya? Ya, oh tidak Bapak. Yang setengah-setengah ini tidak subur, jadi tidak tumbuh. Oh, saya tahu. Bapak Ibu, Anda tahu, saya Bapak. Jadi kadang-kala anak-anak perempuan saya beritahu kayak gitu. Nah Anda lihat data ini, saya ingin tunjukin ini. Data saya ditampilkan. Tolong tampilkan data yang tadi. Yuk, saya ingin tunjukin data ini kepada Anda. Barna Research 2004 melakukan sebuah survei. How many Christians do you think watch porn? Ya. Berapa banyak orang Kristen yang kemudian berpikir untuk melihat pornografi? Ini tahun 2014, sebelum TikTok dan Instagram ada ya. Saya tidak tahu Instagram ada tahun berapa. Viko, IG kira-kira tahun berapa? 2000? Oh sudah ada? Oke, saya yang kurang
informasi. 8 dari 10, 79% pria antara 18-30 tahun melihat pornografi setidaknya setiap bulan. 2 dari 3%, 67% pria berusaha antara 31 dan 49 melihat pornografi setidaknya setiap bulan. 2 dari 3%. Berikut, 1 dari 2, artinya 45% pria, ini celaka nih. Berusia 50-68 tahun, sudah mau mati, menonton pornografi setidaknya setiap bulan. Celaka. 1 dari 3, 33% pria berusia antara 18-30 berpikir bahwa mereka mungkin kecanduan pornografi atau tidak yakin apakah mereka kecanduan. 2 dari 10, 18% pria dari segala usia mengira mereka mungkin kecanduan pornografi atau tidak yakin apakah mereka kecanduan. 2014 bro, sekarang 2023 yang internetnya itu sudah angka 5 tuh 5G. Dan segala sesuatu sekarang ada di sini. Mari saya bicara kepada Anda semua. Ini bukan tentang siapa, tapi ini tentang kita. Bapak-bapak hati-hati. Ini dalam ruang pelayanan pelepasan ya. Ruang pelayanan pelepasan. Anda tahu, saya ingin beritahu sesuatu ya. Anak-anak gadis mulai berhubungan seks di masa remaja ketika usia 12 tahun, 13 tahun. Karena dia lihat papa dan mamanya melakukan hubungan seks pada masa dia berumur 3 tahun. Tapi Anda mau tahu cerita yang lain? Sebagian besar yang saya layani, yang terikat dengan pornografi, mereka melakukan hal-hal yang jahat, karena mereka kedapatan, papanya nonton film, tanpa sengaja mereka lihat film porno. Dan itu bukan laki-laki, perempuan paling banyak. Paling banyak saya layani di sini. Bapak Ibu, ini. Ayo, saya bicara ini bukan berarti bahwa saya juga bebas, tidak. Karena di sini semua ada sekarang. Kan tergantung kita nih, tergantung kita. Kita lagi scroll down, cari judul khotbah yang keluar kayak begitu. Karena kan tergantung kita. Bapak Ibu dengar saya, anak-anak perempuan paling banyak saya layani. Kapan hari itu saya layaninya di Makassar. Anda bisa bayangkan, sekarang ini ada model sesuatu yang sangat aneh. Mereka foto telanjang, kirim ke temannya. Ke teman laki-laki. Model kayak gitu sekarang. Gila ya. Foto telanjang, kirim. Dan viral di mana-mana. Bapak Ibu ayo. Ya. Mata ini, kita benar-benar harus memfokuskan ini. Ayub bilang ini. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku masakan aku memperhatikan anak darah. Jadi kalau lihat yang istilah saya kinyis-kinyis. Yang semua sekarang glow. Sekarang ini semua cantik orang Indonesia. Karena semua bisa pakai make up sekarang. Beda dengan dulu kita di kampung di kusu-kusu pada tahun 80-an. Ya, di kusu-kusu tahun 80-an. Sekarang saya ketemu mereka, Nona ini dulu perasaan biasa-biasa saja, sekarang, oh iya, sekarang katanya anak-anak full time staff, semua sekarang ada tutorialnya di TikTok. Jadi mereka sudah mengerti bagaimana memotong alis tengah. Aduh, leta meeting. Iya. Lihat, baca, Anda perhatikan. Habakuk 1:13 itu mengatakan bahwa mata kita seperti mata Tuhan terlalu murni untuk memandangi kejahatan. Marilah kita meminta agar Tuhan menyucikan mata kita. Ayo siap hari Tuhan sucikan mata kita, sucikan mata kita, sucikan mata kita. Bapak Ibu saya jangan salah, saya tuh banyak anak-anak remaja ya. Mereka akses pornografi dan itu perempuan. Kita lihat yang berikut, yang keempat. Lidah. Nah, Raja Salomo berkata dalam Amsal 18:21, baca yuk 4 hal berikut. 2, 3. Tapi aku berkata kepadamu,
Amsal 18:21 baca 23. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus apa? Dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, mari kita perhatikan dengan sangat jelius dan dengan sangat jelas. Rasul Paulus berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita ini bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kita, sebenarnya harusnya kita seperti itu. Coba kita tampilkan Yakobus pasal 3 ayat 2 dan 4, mari kita baca. 2, 3. Sebab kita semuanya bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Rupanya tubuh kita dikendalikan oleh lidah. Anda ngerti maksud ayat ini? Orang sakit, orang bermasalah, termasuk kelemahan tubuh dari lidah. Kata-kata negatif yang kita ucapkan terjadi pada kita. Mati aku, mati benar. Aduh, sakit pinggang ya, tidak sembuh-sembuh, tidak sembuh-sembuh. Lihat, berikut. Kita menggunakan kekang pada mulut kuda, sehingga menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Kapal itu benda kecil yang bernama kemudi. Hidup kita itu di sini. Untuk apa? Yang masih suka maki-maki, yang marah tidak terkendali dengan keluar kata-kata kebun binatang, kemudian yang menyumpah-menyumpah, itu mestinya kita minta kasih karunia pertobatan Tuhan atas kita. Saya sudah selesai, mari bangkit berdiri.